Banyak orang yang pengen masuk relasi yang baru, tapi tanpa sadar membawa pola yang lama, atau malah jadi mikir kalau kamu lebay. Hai semuanya, selamat datang di Stella Fit Talk. Seperti biasa, kita di sini akan ngobrolin tentang kehidupan, tapi kehidupan yang lebih jujur, lebih mengenal diri kalian, dan mungkin kalian itu adalah manusia-manusia yang terlahir dengan jiwa yang sensitif. Sebelum aku mulai hari ini, aku mau mengajak kalian mengingat nih, di episode sebelumnya kan udah dibahas tentang kayak kok pas kita masang boundaries jadi rasa sepi ya. Dan kali ini kita akan ngomongin yang lebih dalam, yang dimana kita udah pasang boundaries nih, kita udah ngerasain hal sepi itu, dan kita akhirnya udah merubah gitu. Lanjutannya itu adalah pasti kalian pengen kan tetap bikin relasi atau berhubungan sama seseorang, tapi kok relasi ini kalau aku masuk, aku bakal membawa pola yang lama nggak ya? Atau kok kalau misalnya aku dengan relasi yang baru ini, aku nanti harus memasang boundaries yang mana ya? Inilah yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, sebelum panjang-panjang lagi, sebenarnya kan tadi di awal aku udah bilang kan, kalau misalnya kayak mau masuk ke relasi yang baru, mau masuk ke hubungan yang baru, tapi itu aku nggak mau bawa pola yang lama, terus nggak mau juga jadi lebay. Itu sebenarnya kita akan bahas hari ini, yang dimana bagaimana sih masuk ke hubungan yang baru atau masuk ke relasi yang baru, tapi bisa tetap jujur dengan diri sendiri tanpa kita menyakiti diri kita sendiri, sehingga kita nggak usah muter-muter sama pola-pola yang sebelumnya. Kenapa ini dibahas? Karena seringkali kita itu jadi kayak pengen masuk ke suatu hubungan, pengen masuk ke suatu relasi, tapi kayak kita ujung-ujung kayak niat kita salah nih masuk ke sini, dan akhirnya itu akan muter-muter lagi dengan pola-pola yang lama, sampai akhirnya kita harus capek-capek lagi ngeset boundaries lagi, yang dimana sebenarnya harus ya pada saat kita masuk ke hubungan baru atau pada saat kita masuk ke relasi baru, kita itu akan lebih nyaman tanpa harus memikirkan ini salah apa enggak, terus tanpa kita harus berlebay-lebay, tanpa kita harus berdrama-drama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, seperti biasa, aku mau mengajak tim kita untuk menceritakan pengalamannya dia, untuk ngomongin ceritanya dia, gimana sih setelah dia set boundaries, terus gimana sih setelah dia mengalami sepinya itu, terus dia ngapain, apakah dia tetap hidup sendiri, ataukah dia mulai membuka diri dia untuk masuk ke sebuah relasi atau hubungan yang baru. Kita sama-sama dengar ceritanya ya. Hai semuanya, balik lagi sama aku. Jadi, kan tadi kita udah ngedenger penjelasannya Kak Lavi ya. Terus juga episode kemarin aku cerita tentang aku udah kasih boundaries, aku udah set boundaries, tapi malah ngerasa gak nyaman. Nah, kalau sekarang aku pengen cerita nih. Jadi, misalnya aku tuh pernah, karena kemarin aku udah nge-set boundaries, terus aku tuh coba untuk membuka diri ke orang lain lagi, untuk kayak menambah relasi lagi ke orang lain. Tapi yang aku rasain tuh malah takut, overthinking, terus juga aku tuh takut banget kalau polanya tuh bakal sama gak ya kayak pertemanan atau hubungan yang sebelumnya. Jadinya kan kayak nggak enak di akunya juga, jadi overthinking, gak nyaman segala macam. Nah, untuk itu kita coba tanya ke Kak Lavi, kira-kira polanya apa sih Kak? Gimana ceritanya Kira? Ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Setelah kalian susah-susah set boundaries, terus kalian pengen membuka ke relasi yang baru, kalian jadi penuh drama lagi nggak? Nah, sebenarnya gini, kita membuka relasi yang baru atau kita masuk ke relasi yang baru, itu sebenarnya kayak kita akan masuk ke satu fase yang dimana itu tuh sesuatu yang lebih segar gitu. Kita akan menemukan sesuatu yang baru dan menyenangkan. Tapi sayangnya banyaknya itu yang pada saat harusnya kita masuk ke relasi yang baru yang jadi lebih segar, lebih fresh, lebih baik, itu biasanya kita tuh jadi kayak suka mikirnya jadi kayak gini, ya udah deh nggak apa-apa karena ini yang baru, jadi aku akan bertahan biar oke-oke aja nih di hubungan ini. Jadi aku kayak banyak nyetop, banyak
bertahan, banyak kayak sering bilang ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu, kayak sering bilang ya udah nggak apa-apa, ya udah kita ngalah sedikit aja, ya udah kita ikutin aja, sampai akhirnya itu tanpa sadar akan mengulang pola yang lama. Kalau cerita kalian seperti itu atau kalian punya cerita yang sama kayak Kiera, sebenarnya ada pattern yang terbentuk dari beberapa pola itu. Yang biasa patternnya itu yang berhubungan dengan matriks jiwa, itu biasanya aku menyebutnya adalah polanya itu adalah aku sering menyenangkan orang lain daripada diri sendiri, atau kayak aku sering memikirkan orang lain daripada diri sendiri, sampai akhirnya ya kayak tadi ceritanya Kiera, pas di fase itu, pada saat dia membuka diri, dia jadi kayak overthinking lagi. Kok aku jadi gini ya? Aku nggak apa-apa ya gini. Aku nggak apa-apa gitu masuk di sini. Mereka nyaman nggak ya? Mereka akan terima. Itu adalah perputaran pola yang dimana badan kita, pikiran kita belum terbiasa sama hal yang baru. Hal yang baru itu adalah relasi yang baru tentunya. Dan itu sebenarnya bukan hal yang salah juga. Karena apa? Itu wajar. Balik lagi, kita lagi transisi. Dan badan kita, pikiran kita itu belum update dengan pola yang baru. Jadi kalau misalnya kalian lagi di fase itu, bukan berarti kalian harus langsung menjudge diri kalian kalau misalnya kalian itu udah membawa pola yang sama atau udah membawa pola yang lama. Bukan. Tapi emang butuh waktu untuk kita transisi, untuk mengupdate nih, mengupdate badan kita, mengupdate pikiran kita, sampai akhirnya dia nerima. Nah, dari sini, buat orang-orang yang berjiwa sensitif, masuk ke relasi baru atau masuk ke hubungan yang baru, itu nggak hanya sebatas ngomongin pikiran, nggak hanya sebatas ngomongin badan. Karena mereka pada saat masuk ke relasi yang baru, mereka itu harus mengupdate tentang energi antara dia sama seseorang atau sama jiwa tertentu. Yang akhirnya itu akan lebih susah buat orang-orang yang berjiwa sensitif untuk merasakan nyaman berada di hubungan yang baru itu. Nah, di sini sebenarnya ada keunikannya dari orang-orang yang berjiwa sensitif. Pada saat orang-orang yang berjiwa sensitif, dia akan lebih peka, merasakan energinya, merasakan vibe-nya, merasakan memori dari orang tersebut, atau mereka dia udah biasa membaca kayak oh kayaknya hubungan ini atau relasi ini akan arahnya ke sini dan ke situ, sampai akhirnya kayak dia tuh udah dapet kompasnya duluan gitu, udah dapet arahannya duluan dari jiwanya mereka, yang biasanya kita tangkap itu kayak intuisi lah, intuisi dari jiwanya mereka, dari dalam dirinya mereka itu untuk membaca atau mengetahui tentang relasi itu. Tapi sayangnya lagi, banyak orang-orang yang berjiwa sensitif ini belum sadar bahwa dia berjiwa sensitif, sampai akhirnya pada saat intuisinya memberikan sinyal itu, mereka akhirnya lebih jadi terjebak. Terjebaknya itu adalah dengan terjebak membiarkan badannya, pikirannya lebih duluan daripada intuisinya. Sampai akhirnya dia akan awalnya itu akan merasa kok nggak nyaman ya, kok ini begini ya, kok ini begini ya, kok relasi baru begini ya, harusnya kan begini. Ujung-ujungnya overthinking lagi. Ada tips singkat yang bisa kalian pakai, yaitu sebelum kalian benar-benar terjebak di hubungan itu, sebelum kalian tahu hubungan itu, atau kalian masih bingung, atau kalian baru meniatkan untuk membuka jiwa kalian atau membuka diri kalian untuk sebuah hubungan atau sebuah relasi, please tanyain dulu ke dalam diri kalian, aku nyaman nggak? Aku siap nggak untuk membuka relasi ini? Aku siap nggak membuka diri untuk ke orang lain? Nah, kalau udah ada jawabannya dan ternyata badan kamu memberi respon oke-oke aja, nggak ada masalah, terus pikiran kamu memberi respon ternyata nggak ada overthinking yang gimana-gimana, dan jiwa kamu nyaman-nyaman aja, maka itu salah satu momen dimana kamu udah siap untuk membuka diri kamu menuju relasi yang lebih baru dan yang lebih sehat. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian untuk tulis di komentar, untuk kalian lebih jujur, kalian sedang ada di fase mana saat ini? Kalian udah siapkah membuka diri kalian di relasi yang baru? Ataukah kalian masih ragu? Atau bahkan kalian masih sangat-sangat takut untuk membuka diri kalian di relasi yang baru? Dan kalau kalian mau lebih tahu lagi kenapa seperti itu, kalian tulis deh. Nanti aku akan coba balesin komentar kalian, yang dimana aku akan bantu mapping pola apa sih yang sedang kalian hadapi saat ini. Nah, kalau kalian mau memahami pola-pola ini lebih dalam, kalian bisa banget
untuk ke ruang Lavi, yang dimana di ruang Lavi itu udah ada tools-toolsnya untuk mengenal tentang pola-pola yang ada di matrix jiwa kalian. Tapi kalau kalian mau mendikot tentang pola-pola itu, kalian bisa banget itu datang ke media sosialnya Selfie Life. Perjalanan kita atau obrolan kita nggak akan berakhir di episode ini, karena di episode selanjutnya itu aku akan ngajak kalian ngobrolin atau kalian untuk mengenal lagi sebuah pola yang dimana gimana sih caranya bisa tetap jujur di sebuah relasi tanpa kamu terlihat lebay. Nah, kalau kalian tertarik sama pembahasan-pembahasan ini, kalian bisa explore diri kalian lagi, itu adalah di ruang Lavi. Dan kalau kalian suka pembahasan ini tapi lebih chill dan fun, itu kalian bisa ke Selfie Life. Maka kita akan lebih tahu dan kita akan lebih siap untuk masuk ke kehidupan kita yang baru. Tapi ini bukan terakhir, karena abis ini aku akan mengajak kalian seru-seruan untuk melihat di balik layar pembuatan video ini. Dites dulu ya. Dan hal lupa. Nah, sebelum aku mulai, ini rada susah nih. Iya, ini rada susah ngeditnya. Tanpa kita menyakiti diri yang lagi capek. Tadi kan udah ngedenger penjelasannya Kak Lavi nih. Dan minggu lalu, kemarin ya? Kok minggu lalu? Episode kemarin, sorry. Cut. Ulang. Oke. Dimana, untuk kalian lebih sehat lagi. Aku mau mengajak kalian untuk komen ditulis. Iya nih, gimana nih? Dan seperti biasa, untuk menutupi episode, makanya seperti biasa, enggak, berarti harus behind the scene-nya dulu ya. Kalian, kalau kalian pengen terus nonton episode ini, kalian bisa subscribe Stella Fit. Lupa lagi. Ya. Buat kalian, kalau kalian suka pembahasan ini dan kalian pengen terus-terusan denger Iya. Gimana setelah seru-seruannya? Itulah di balik layarnya aku sama Kiera kerepotan dengan membuat video ini. Tapi kami senang dan kalian senang nggak melihat video ini? Sebelum menutup episode ini, aku ingin menyampaikan sebuah pesan yang mungkin sebenarnya pesan ini bisa dijadikan reflektif untuk diri kamu atau menjadi jawaban di mana pada saat kamu bingung dengan pola, kamu ingin masuk atau membuka relasi baru tapi kamu masih galau. Pesan yang bisa aku sampaikan hari ini adalah relasi yang sehat tidak meminta kamu mengecil agar bisa diterima. Ia akan tumbuh ketika kamu hadir tanpa topeng apapun, tanpa strategi, dan tanpa rasa takut kehilangan dirimu sendiri. Membuka hati lagi bukan tentang melupakan batas, tapi tentang berani berkata jujur, pelan, tenang, dan manusiawi. Dan mungkin relasi baru yang kamu cari dimulai dari satu keberanian kecil. Tidak meninggalkan diri sendiri, bahkan ketika kamu sedang jatuh cinta, sehingga kamu tidak akan berputar-putar di pola yang sama. Nah, itu pesan yang bisa aku sampaikan. Adakah yang butuh pesan itu, ataukah itu pesannya relate sama kalian? Kalian bisa tulis di komentar, dan kita akan melihat kita ini lagi di fase yang mana sih. Nah, buat semua rangkaian episode kali ini udah aku sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa membawa kita untuk hidup lebih baik dan untuk hidup dengan diri kita, dengan versi kita yang terbaru di tahun 2026. Buat kalian, kalau kalian memang suka pembahasan ini dan kalian pengen ngomongin ini atau misalnya ikut ngobrol sama kita, kalian jangan lupa subscribe Stella Fit Talk dan kalian nyalakan lonceng, karena nanti kalau loncengnya nyala, setiap aku ngoceh, itu kalian akan dapat informasi dan kalian bisa ikut ngobrol juga di kolom komentar ya. Itu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah kita untuk menjadi diri kita yang terbaik di tahun 2026. Terima kasih semuanya. Bye-bye.